Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Waraqat. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin. Wabil khusus mu'alif hadal kitab Waraqat ma'asyar Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ad-Dimyati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilmi. Pengajian yang lalu kita membahas tentang apa itu usul atau apa itu fikih. Lalu kemudian fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang ada 7. Lalu kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilmi. Fikih dalam makna syariat atau dalam konteks syariat, fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Artinya kalau ilmu itu umum, ya kan, ada ilmu fikih, ada ilmu nahwu, ada ilmu usul fikih, ada ilmu shorof, ada ilmu balagho, mantek, tafsir, ulum tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu yang lainnya, ada ilmu matematika, ilmu yang fisika, biologi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata ilmu itu lebih umum, sedangkan fikih itu lebih khusus. Artinya fikih itu ilmu yang lebih khusus gitu. Kalau dibanding dengan kata-kata ilmu, ya. Li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi, ya kan? Karena ilmu itu bisa bermaksud ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lainnya. Fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Maka setiap fikih adalah ilmu dan tidak setiap ilmu adalah fikih, gitu. Jadi setiap fikih adalah ilmu dan setiap ilmu tidak tentu fikih, belum tentu fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan apa itu ilmu, gitu, dalam perspektif usul fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Jadi mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Ai idraku ma min sya'nihi ay yu'lama. Artinya mengakses atau bisa mengakses, bisa menemukan sesuatu di mana sesuatu itu bisa diketahui. Tuh. Artinya sesuatu yang bisa diketahui, lalu kemudian kita menemukannya, gitu. Atau kita mampu mengaksesnya. Nah ini dinamakan ilmu, gitu.
Lalu kemudian ma'rifatul ma'lum itu maksudnya adalah ala ma huwa bihi fil waqi'i. Jadi kita mengakses sesuatu yang bisa diketahui itu, atau mengetahui sesuatu yang bisa diketahui itu sesuai dengan kenyataannya. Tuh. Atau yang dinamakan ilmu itu singkatnya adalah mengetahui sesuatu atau perkara sesuai dengan kenyataannya. Jadi ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui sesuai dengan kenyataannya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya ini sepertinya agak mudah gitu, tapi realitasnya sulit gitu. Kayak misalkan contoh soal informasi saja, ya kan? Informasi, apakah informasi itu benar atau hoak gitu, atau apakah informasi itu sidq atau kadzib, jujur atau bohong. Nah itu kan harus melakukan cross check, verifikasi, penelitian, observasi gitu. Nah kalau hasil cross check, verifikasi dan observasi menunjukkan bahwa informasi itu benar, nah berarti kita telah mengetahui, ya kan, sesuatu yang bisa diketahui sesuai dengan kenyataannya. Jadi sesuatu dengan kenyataannya itu berarti ada jarak gitu yang harus ditempuh oleh seseorang agar sesuatu ini bisa diketahui apakah sesuai dengan kenyataannya apa tidak gitu. Nah, karena memang ma'lum, ya, li'annal ma'luma katanya di dalam syarahnya ini mutawaqqifun 'alal ilmi li'annahu mustaqun minhu wal mustaq la yu'rafu illa bi ma'rifatil mustaq minhu. Ya, jadi maklum itu tergantung pada ilmu. Itu sesuatu yang bisa diketahui itu tergantung pada pengetahuan. Sebab maklum, sesuatu yang diketahui itu adalah kalimat atau kata, ya, kata yang bersumber dari kata al-ilmu. Ya kan, atau bersumber dari akar kata al-ilmu. Nah, sedangkan sesuatu yang bersumber dari kata maklum, sesuatu yang diketahui itu baru bisa diketahui, itu tidak bisa diketahui kecuali mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Artinya ilmu itu pun akhirnya juga bergantung pada maklum gitu. Jadi sesuatu yang diketahui itu menentukan ilmu gitu, pengetahuan gitu. Kalau orang mengatakan atau orang mengklaim bahwa dia mengetahui, maka dia sudah pasti ada sesuatu yang dia ketahui gitu. Nah, sesuatu yang diketahui pun, nah, ini pada akhirnya menjadi satu pengetahuan. Itu jadi ada semacam resiprokal antara ilmu dan maklum gitu. Nah, jadi tapi, ya kan,
maklum itu baru ya, sesuatu yang bisa diketahui itu baru bisa menjadi satu pengetahuan kalau sudah diketahui secara komprehensif gitu. Tidak bisa secara parsial gitu. Jadi sesuatu maklum, sesuatu yang diketahui itu kan menentukan pengetahuan gitu. Jadi orang yang mengklaim dia mengetahui berarti dia ada sesuatu yang dia ketahui. Tapi sesuatu yang diketahui itu ya kan baru bisa menentukan satu pengetahuan dengan catatan sesuatu yang diketahui itu diketahui secara komprehensif gitu. Tidak diketahui secara parsial gitu. Makanya di sini dikatakan wal ilmu mutawaqqifun 'alal ma'lum li annahu juz'u ta'rifihi wa la yu'raful ma'ruf illa bi ma'rifati jami'a ajza'it ta'rif. Jadi harus mengetahui secara komprehensif definitif gitu. Kalau parsial berarti orang mengetahui sesuatu yang bersifat parsial itu belum bisa disebut dengan ilmu gitu. Jadi baru bisa disebut dengan ilmu itu kalau secara komprehensif gitu. Nah, tapi anna bainal ilmi wal ma'rifah katanya farqan min thalathati aujuhin. Ini disyarah ya, syarahnya An-Nafahat karya salah seorang ulama Nusantara yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengatakan bahwa di antara ilmu dan ma'rifat gitu ya. Di antara ilmu dan sesuatu yang diketahui, pengetahuan dan sesuatu yang diketahui itu ada perbedaan dalam 3 aspek gitu. Ada perbedaan dalam 3 aspek antara ilmu atau pengetahuan dengan sesuatu yang diketahui. Al-awwalu annal ma'rifata ya tasta'milu bil juz'iyati. Nah ya kan, wal ilma fil kulliyati. Nah ya kan. Jadi kalau ma'rifat itu sesuatu yang diketahui itu berlaku di dalam partikular-partikular atau di dalam juz'iyat. Sedangkan ilmu, ya kan, pengetahuan itu berada atau berguna, digunakan atau berlaku di dalam kulliyat. Nah, jadi ma'rifat itu, ini perbedaan antara ma'rifat dengan ilmu. Ma'rifat itu sesuatu yang diketahui dengan pengetahuan. Kalau sesuatu yang diketahui itu berlaku dalam persoalan partikular-partikular. Nah, sedangkan kalau pengetahuan itu dalam level kulliyat atau dalam level komprehensif gitu ya, dalam level komprehensif. Jadi sehingga kalau ma'rifat itu kalau ingin naik level menjadi ilmu dengan syaratnya ma'rifat atau sesuatu yang diketahui itu harus secara komprehensif diketahui gitu. Tapi kalau masih levelnya ma'rifat itu sesuatu yang diketahui. Ini bukan dalam konteks diskursus tasawuf ya, bukan. Ini dalam konteks filsafat ilmu ini. Dalam filsafat ilmu dalam perspektif usul fikih ya. Jadi ini perbedaan antara ilmu dan ma'rifat, pengetahuan dan sesuatu yang diketahui.
Kalau sesuatu yang diketahui itu dikatakan sesuatu yang diketahui itu baru pada level juz'iyat, jadi partikular. Tapi kalau sesuatu yang diketahui itu sudah diketahui secara komprehensif, ya, maka naik level menjadi ilmu. Makanya al-ilmu fil kulliyat, al-ma'rifat tasta'milu fil juz'iyat gitu. Ats-tsani al-ilmu yasta'milu fil murakkabat, wal ma'rifatu fil basaid. Gitu kan. Jadi perbedaan yang kedua, ilmu itu digunakan dalam konteks murakkabat, ya, sesuatu yang tersusun gitu. Tersusun, kalau dalam teori itu sudah konstruksi pemikirannya itu sudah tersusun rapi gitu. Kalau manteknya itu muqaddimah sughra, muqaddimah kubro, natijahnya itu sudah komprehensif gitu. Secara teori atau sesuatu itu sudah masuk pada kategori teori, sudah masuk pada kategori di mana nalar berfikirnya itu sudah tersusun rapi. Nah, itu ilmu. Sedangkan ma'rifat, sesuatu yang diketahui, itu fil basaid, dalam aspek hal-hal yang kecil gitu, ya, basaid. Basit, jamaknya basit itu buset ya, sesuatu ya. Jadi sesuatu yang kecil, remeh gitu ya. Sesuatu yang kalau bahasa tadi juz'iyat, di sini basaid. Nah, walidha yuqalu, ya karena itu dikatakan araftullaha, ya kan. Walam yakul alam tuha, alima, alim tuha gitu, alim tuhu, alam tu, alima, iya kan. Jadi araftullah, makanya dikatakan orang yang aku mengetahui Allah itu, kata-katanya araftullah gitu, ma'rifat billah gitu, ya kan, arif billah gitu ya, arif billah, orang yang mengenal Allah itu kan arif billah, orang yang mengenal atau mengetahui Allah arif billah, bukan dikatakan alim billah gitu. Sebab apa? Nah, sebab kalau arif billah gitu, berarti tandanya orang itu mengetahui Allah itu sejatinya masih terbatas pengetahuannya gitu. Allah yang maha dahsyat, maha agung, maha segalanya, tentu saja pengetahuan hambanya terhadap Allah itu tidak bisa komprehensif dan jauh dari kemungkinan hambanya siapapun mengetahui secara komprehensif tentang Allah gitu. Jadi karena itu arif gitu. Kalau arif itu dalam level juz'iyat, dalam level al-basaid gitu. Dalam level partikular saja gitu. Nah, tidak bisa dikatakan alim billah gitu. Kalau alim billah berarti orang itu mengetahui Allah secara komprehensif dan secara keseluruhan, dan itu mustahil gitu kan. Karena Allah itu zat yang maha segalanya, tidak bisa digambarkan dengan konsep yang terbatas dari manusia gitu kan. Tidak bisa dideskripsikan dengan teori apapun
gitu. Artinya teori apapun tentang Tuhan, keyakinan dan teori apapun tentang Tuhan itu hanya bagian dari partikular pengetahuan tentang Tuhan gitu. Makanya arif billah gitu. Tidak bisa alim billah. Kalau alim billah berarti orang itu mengetahui secara komprehensif Tuhan. Makanya tidak bisa dikatakan alim billah. Yang bisa dikatakan itu arif billah. Karena Allah itu kan bila kaifa wala sautin wala jasadin wala dan lain sebagainya. Atau bahasa Jawanya itu tan kenong kinoyo ngopo gitu. Nah, itu perbedaan antara ilmu dan ma'rifat. Gitu. Lalu kemudian yang ats-tsalits al-ma'rifatu tutliqu 'alal idrak alladzi ba'dal jahli wa 'alal akhiri min idrakin bi syai'in wahid tukhayyalu bainahuma adamun wa la yutlaqu 'alaihim al-'ilm fahina idzin la yasihu hamlul ma'rifat 'alaihi. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ma'rifat itu digunakan untuk mengetahui sesuatu setelah tidak mengetahuinya. Artinya ma'rifat itu yang tadinya kita tidak tahu, ya kan, bodoh, lalu kemudian tahu. Nah, itu ma'rifat gitu. Nah, jadi ini banyak sekali kalau dirinci tentang perbedaan antara ilmu dan ma'rifat ya di dalam syarah yang ada di Nafahat ini. Tapi saya cuplik beberapa saja ya, karena kalau dijelaskan ini bisa panjang lebar ya. Nanti di lain kesempatan saja biar cepat selesai gitu. Jadi intinya saya sebutkan tadi, intinya saja di tiga hal tadi itu, bahwa kalau kata ma'rifat itu digunakan untuk juz'iyat, partikular, kalau ilmu untuk kuliat, universal dan komprehensif. Kalau ilmu itu digunakan yang kedua, ilmu itu digunakan untuk al-murakkabat, sesuatu yang tersusun, yang terstruktur, sedangkan ma'rifat itu sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, yang basaid, sesuatu yang remeh gitu ya. Sebagaimana kita contohkan arif billah, tidak bisa dikatakan alim billah gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu ma'rifat itu digunakan untuk pengetahuan yang sebelumnya itu tidak diketahui. Oke, itu ya, singkatnya seperti itu. Lalu kemudian, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi, ya, contohnya ini ka idrakil insan bi annahu hayawanun natiqun. Contoh mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, contohnya mengetahui atau menemukan ya, atau mengetahui hakikat manusia. Gitu. Manusia itu adalah binatang, gitu kan? Binatang tapi yang berakal, itu natik. Gitu. Nah, al-insan hayawanun natik itu adalah pengetahuan tentang insan sesuai dengan kenyataannya, gitu. Nah, jadi banyak binatang gitu. Ya kan? Ada binatang kuda gitu, ada binatang monyet, ya kan, ada binatang macan, domba, lalu kerbau dan lain, singa dan lain sebagainya. Itu semua binatang. Manusia juga binatang gitu. Tapi untuk membedakan antara manusia dan binatang itu apa?
oh ternyata manusia itu berakal. Nah inilah yang berakal, inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang-binatang yang lain gitu. Nah itu yang dan realitasnya seperti itu, bahwa manusia itu binatang yang berakal. Jadi mengetahui tentang definisi manusia sesuai pada kenyataannya. Gitu. Contohnya juga di sini tuh dicontohkan, misalkan binatang binatang kuda, hayawanun sohil gitu ya. Binatang yang meringkik gitu ya. Di sini dicontohkan kaidrokil fars bi annahu hayawanun sohil. Kaidrokil hayawan bi annahu jismun nama mutaharrik bil iradah. Contohnya lagi pengetahuan tentang kuda. Kuda adalah hayawanun sohil, binatang yang meringkik gitu ya. Atau misalkan kucing adalah binatang yang mengeong gitu ya. Atau dicontohkan lagi mengetahui tentang binatang. Binatang itu adalah satu tubuh yang berkembang itu dari bayi ya kan, lalu kemudian lebih besar lagi ya, dewasa, lalu kemudian tumbuh tua, lalu kemudian gitu berkembang. Tubuh yang berkembang yang digerakkan berdasarkan keinginannya gitu. Jismun nama mutaharrik bil iradati gitu ya. Jadi binatang adalah tubuh fisik yang berkembang ya, yang digerakkan oleh keinginannya. Nah, itu namanya hayawan secara umum gitu ya. Tapi kalau misalkan dirinci, manusia itu hayawanun natik, lalu kemudian jaran kuda hayawanun sohil misalkan gitu, dan seterusnya gitu. Lalu kemudian wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Sedangkan bodoh ya, tidak tahu, adalah menemukan atau mendeskripsikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Ini kebalikannya dari ilmu ya. Kalau ilmu itu kan mengetahui sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataannya. Kalau bodoh atau jahil, tidak tahu, itu adalah menemukan atau mendeskripsikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Ka'idrokil falasifati. Nah ini contohnya menarik nih. Contoh bodoh di sini katanya itu seperti penemuannya para filosof gitu. Bi annal alam wa huwa ma siwallah ta'ala qadimun. Di mana para filosof itu menemukan dan berpendapat bahwa alam itu selain Allah, sesuatu yang selain Allah adalah qadim.
gitu. Nah, ini menurut usul fikih, ini penemuan para filosof bahwa alam semesta yang sesuatu yang selain Allah itu qadim, itu keliru katanya. Itu tidak sesuai dengan realitasnya gitu. Artinya realitasnya bahwa alam itu hadis gitu. Nah, jadi ini perspektifnya kalau para mutakalim, para teolog, para usul fikih ini, ahli usul fikih mengatakan bahwa alam itu hadis, sebab alam itu makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan, pencipta dengan yang diciptakan pasti duluan pihak yang menciptakan. Khalik itu lebih dulu dari makhluk gitu. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan itu datang belakangan gitu. Kalau datang belakangan berarti kan anyar gitu, baru gitu. Nah, karena itu qadim itu hanya berhak disandangkan pada al-khaliq, yaitu Allah, Tuhan yang menciptakan gitu. Sedangkan selain Tuhan itu anyar semua gitu, baru semua, tidak ada yang qadim gitu. Kalau qadim itu kan dahulu dan tanpa ada yang mendahului gitu. Jadi dahulu ya kan, tanpa ada sesuatu yang mendahului sebelumnya gitu. Nah, makanya kalau misalkan alam itu dikatakan qadim sebagai hasil dari penemuan para filosof, maka itu keliru katanya, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Sebab kalau alam itu dianggap qadim berarti alam itu telah ada sebelum yang lainnya ada gitu. Itu karena itu pengertian qadim, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena alam itu diciptakan gitu. Diciptakan, yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah, yang menciptakan Tuhan gitu. Nah, Tuhanlah yang qadim, ya kan? Nah, kalau misalkan bareng-bareng qadim tidak mungkin, karena begitu Allah ada, ya, begitu Allah itu ada atau Tuhan itu ada, tidak diadakan gitu. Tidak diadakan, yang diadakan itu adalah selain Allah gitu. Nah, kalau sesuatu yang ada dengan yang diadakan itu bareng-bareng, berarti kan bareng-bareng ada dong, bukan tidak ada pembeda antara yang ada dengan yang diadakan. Berarti kalau sama-sama bareng adanya, berarti kan tidak ada pembeda dong antara khalik dengan makhluk. Padahal sesuatu yang selain Allah itu adalah diciptakan, yaitu makhluk. Nah, itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi wa ba'duhum wasafa hadzal jahal bil murakkab wa ja'ala al basit. Sebagian ulama mensifati menganggap penemuan para filosof bahwa alam itu qadim itu termasuk katanya jahal murakkab. Termasuk jahal murakkab atau bodoh yang berlipat ganda katanya gitu. Jadi ini sebetulnya senada dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam Tahaffudzul Falasifah itu mengkritik para filosof atas 3 hal gitu. Yang pertama itu Imam Al-Ghazali di dalam Tahaffudzul Falasifahnya mengkritik
pendapat para filosof, mereka mengatakan qadimul alam. Yang pertama, bahwa alam itu qadim. Nah, ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Ini senada dengan perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, lalu kemudian yang kedua yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, ya hasil pemikirannya para filosof itu bi'satur ruh lal jasad. Jadi menurut para filosof itu yang dibangkitkan di akhirat nanti manusia itu adalah ruhnya saja, ya kan, bukan jasadnya, atau bukan ruh dan jasad tapi ruhnya saja. Nah, ini juga dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian yang ketiga, pendapat filosof mengatakan pengetahuan Allah itu hanya bersifat global saja, tidak sampai pada pengetahuan partikular. Nah, ini juga yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, yang tentu Imam Al-Ghazali senada dengan pendapat gurunya. Ini kan gurunya ini Imam Al-Juwaini, yang mengatakan bahwa penemuan para filosof yang mengatakan qadimul alam atau alam itu qadim itu jahal, bodoh, karena tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kenyataannya bahwa alam itu hadis, buktinya hadis, ya diciptakan. Yang kedua dinamis itu ada kerusakannya, ada hidup, ada mati, itu kan, ada permulaannya, ada kehancurannya gitu. Nah, itu ada pergerakannya gitu ya. Nah, itu ciri-ciri hadis, sesuatu yang anyar, yang baru gitu. Nah, itu sangat sengaja juga pendapatnya Imam Al-Ghazali juga demikian mengatakan. Dia keliru katanya pendapatnya filosof. Yang kedua itu kalau filosof mengatakan yang dibangkitkan nanti itu ruh saja, bukan jasadnya. Nah, Imam Al-Ghazali kan berpendapat bahwa ini pendapatnya ahli sunnah ya, para ulama ahli sunnah pada umumnya, bahwa kelak di akhirat nanti itu tubuh kita gitu, itu akan dimintain pertanggungjawaban gitu. Kalau misalkan yang bermaksiat, yang merugikan orang lain, yang merusak itu tangan, maka tangan itulah yang akan diinterogasi dan akan menjawab gitu. Kalau misalkan mulut kita yang punya salah atau punya kebenaran dan sebagainya, maka jadi seluruh anggota tubuh kita itu diinterogasi dan akan menjawab gitu, tanpa ada pembelaan dari siapapun, tanpa ada pembelaan dari mulut kita. Kalau kita mungkin kalau di dunia ini tangan kita melakukan kerusakan gitu ya, atau mulut kita melakukan fitnah, kaki kita melakukan kerusakan misalkan. Nah, lalu kemudian diinterogasi atau ditanya sama orang, mulut kita kan bisa membela dengan berbagai alasan dan dengan berbagai kebohongan. Oh, bukan saya, bukan gitu ya. Nah, kalau kelak nanti di akhirat itu tidak bisa demikian. Jadi mulut tidak bisa membela anggota tubuh yang lain. Jadi anggota tubuh yang lain akan menjawab sendiri-sendiri gitu. Karena itu jawabannya pasti jujur gitu. Jadi semua anggota tubuh kita akan diinterogasi dan akan menjawab gitu. Nah, itulah
pandangan sebenarnya Imam Al-Ghazali dalam mengkritik para filosof itu dalam posisi Imam Al-Ghazali sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Jadi kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah itu kan bi'asah itu nanti dibangkitkan dari kubur itu ruhan wa jasadan. Karena yang melakukan kebaikan, melakukan keburukan gitu ya, itu ya jasad, bukan hanya ruh. Itu meskipun ruh jasad itu atau fisik itu digerakkan oleh ruh gitu. Jadi ruh dan jasad gitu yang akan dibangkitkan itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kritik Al-Ghazali terhadap filosof mengatakan bahwa Tuhan itu hanya mengetahui yang global-global saja gitu. Sementara partikular tidak. Nah, ini pun dikritik oleh Imam Ghazali bahwa Allah itu alimun khabir. Jadi Tuhan itu ya mengetahui sesuatu yang global sampai sesuatu yang partikular. Bukan hanya partikular, semut hitam legam kecil itu yang berada di bawah batu besar di malam hari gelap gulita, Allah pun tahu gitu loh. Jadi pengetahuan Allah itu melampaui pengetahuan itu sendiri gitu loh. Jadi segala sesuatu itu diketahui oleh Allah sebelum sesuatu itu diciptakan gitu. Karena memang segalanya itu kehendak dan ciptaan Allah, mana mungkin Allah tidak mengetahui ciptaannya kan gitu. Sekecil apapun sesuatu itu terwujud karena kehendak Allah. Mana mungkin sesuatu yang dikehendaki oleh Allah wujud lalu Allah sendiri tidak mengetahui, ya kan mustahil gitu. Makanya itulah kritikan Imam Al-Ghazali terhadap filosof gitu. Ya kan kalau teorinya memang perspektifnya kalau di sini kan masalahnya itu masih wallah qadim itu ai bidzatihi wa sifatihi. Kama dhahaba ila dzalik minhum Aristo wa man tabi'ahu min mutaakhiril falasifah kal Farabi wa Ibn Sina wa tafsili madhabihim innahum qalu katanya al ajsam tanqasimu ila falakiyat wa unsuriyat. Nah, katanya li'anna madhabahum annal aflak mutaharrikatun harokatan mustamirratan minal azali ilal abad fala sukuna aslan fa ammal unsuriyat faqadimatun bimawadiha wa bisuarihal jismiyah. Ya ini berteori gitu ya. Jadi berteori para filosof itu, yang ini Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini ini tidak setuju, mengatakan bahwa fisik itu terbagi menjadi dua, falakiyat dan unsuriyat gitu. Nih. Falakiyat itu qadimah katanya gitu. Jadi falakiyat itu falak atau semacam cakrawala atau kalau kita kan astronomi ya. Jadi falakiyat, sesuatu yang bersifat falakiyah itu katanya fa innaha qadimah gitu. Jadi yang hadis itu adalah bentuk-bentuknya kata gitu. Jadi katakan astronomi, katakan falakiyah itu misalkan planet-planet gitu ya, planet-planet gitu.
semua. Ibaratnya kayak ini semacam kayak agak teorinya seperti teori Big Bang gitu. Jadi teori Big Bang. Jadi al-falakiyat itu qadimah katanya gitu. Nah, lalu kemudian al-aflak, falakiyah ini bergerak gitu. Dan pergerakannya itu secara kontinu mustamiro minal azal ilal abad. Jadi dari zaman dulu kala, zaman azali, zaman belum ada apa-apa gitu katanya, itu sudah ada, bergerak terus gitu. Lalu kemudian tidak ada henti-hentinya gitu. Tapi lalu kemudian mengalami perubahan, mengalami perpecahan, mengalami ya mirip ini, kalau ini mirip teori Big Bang nih. Jadi kan Big Bang itu kan ada awalnya itu ada gumpalan besar lalu kemudian pecah gitu ya, buat menjadi planet-planet gitu ya. Nah itu tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali itu apalah teorinya kata dia, tetap kalau menganggap falakiyah itu qadimah gitu, sebagai alam ya, alam semesta ini falakiyah itu qadimah, itu sama saja menganggap sesuatu yang qadim itu ada dua, selain Allah ada yang lain lagi gitu, yaitu alam ini kalau dibahasakan oleh Farabi, Ibnu Sina dan Aristoteles ini falakiyah ini gitu. Nah itu sih perbedaannya ya. Bahkan katanya sebagian ulama, wa ba'duhum ay al-usuliyin awil ulama hadal jahal ay bil murakkab wa inna masumiya murakkaban li anna sahibahu ya'taqidu syai'a ala khilafi ma huwa alaihi fahada jahlun bidzalika syai' wa ya'taqidu annahu ya'taqiduhu ala ma huwa alaihi fahada jahlun akhar. Nah, gitu kan. Jadi kenapa orang yang mengatakan alam itu qadim sebagai jahal murakkab, jahal yang berlipat ganda katanya, karena orang yang berpendapat bahwa alam itu qadim meyakini gitu sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas itu adalah kebenaran gitu, dan ini bodoh gitu katanya, satu kebodohan gitu. Artinya gini yang pertama kebodohannya itu karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia katakan atau pendapatnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, dia meyakini kebenaran atas sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya gitu. Atau istilahnya dengan kata lain, yang pertama dia tidak tahu bahwa alam itu hadis sehingga mengatakan qadim. Nah, ini kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, itu jadi sehingga dikatakan sebagai jahal murakkab gitu. Wa ja'ala al-basit adam al-ilmi adam al-ilmi bisyai' ka'adami ilmina bima tahtal ardina wa bima fi butunil bihari wa ala ma dzakarahu al-musannifu la yusamma hadha jahlan.
Sebagian ulama yang lain, ya, sebagian ulama yang lain itu menjadikan jahal, ada jahal yang basit. Jadi ada jahal murakkab, ada jahal basit. Artinya jahal basit itu kebodohan yang remeh gitu ya, yang tidak parah gitu. Nah, contohnya katanya tidak mengetahui sesuatu sebagaimana kita tidak mengetahui sesuatu yang ada di dasar bumi dan sesuatu yang ada di perut laut. Jadi ada di dasar laut itu. Apa yang ada di dasar laut kita tidak tahu. Apa yang ada di dasar bumi kita tidak tahu. Nah, ini kalau menurut sebagian ulama, kita tidak tahu apa yang dikandung di dasar bumi yang kita pijak ini. Kita tidak tahu apa yang terkandung di dasar laut. Ya. Nah, ketidaktahuan kita itu termasuk jahal basit, gitu ya. Bodoh yang ringan gitu, kebodohan yang ringan gitu. Tapi musannif, ya pengarang kitab ini, yaitu Imam Haramain, kalau adamal ilmi bisyaka adami ilmi nabi matahtal aradin itu artinya kita tidak tahu apa yang ada di dasar bumi, apa yang ada di dasar laut itu, la yusamma hadza jahlan. Tidak bisa dinamakan kebodohan gitu. Nah, ini menarik. Jadi di dasar bumi itu kan misalkan ada lemah ya, tanah, ada pasir, ada air gitu kan. Lalu kemudian dibor lagi ke bawah, misalkan ada apa? Misalkan ada minyak. Lalu dibor lagi misalkan ada sampai ada uranium dan lain sebagainya. Ini kan lapisan bumi ini kan banyak sesuatunya di dasar bumi ini gitu. Nah itu kita tidak mengetahuinya apa yang ada di dasar bumi itu. Kalau menurut sebagian ulama itu jahal basit, bodoh yang ringan gitu, bukan bodoh yang parah. Tapi sebagian ulama mengatakan ya kalau itu sih tidak bisa dikatakan bodoh, karena memang ada pakarnya gitu. Kalau mau mengetahui apa yang ada di dasar bumi, apa yang di dasar lautan, maka harus belajar, harus survei, observasi, eksperimentasi itu langsung ke lapangan, langsung berdasarkan ilmunya gitu. Nah ini menarik dalam penjelasan di dalamnya itu jahal basit juga gitu. Wal jahlul basitu ba'dal ilmi yusamma nisyanan. Jadi jahal basit itu setelah mengetahui, artinya kita tahu lalu kemudian kita tidak tahu. Itu dinamakan nisyan katanya gitu. Nisyan lupa gitu. Jadi itu jahal basit. Tidak tahu yang sebelumnya tahu gitu. Nah, itu dinamakan nisyan gitu, dan itu jahal basit gitu. Lupa gitu. Orang lupa itu kan awalnya tahu. Nah, tahu lalu kemudian karena kesibukan atau berselangnya waktu, lalu kemudian ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang dulu kita tahu, ternyata kita tidak tahu. Nah, itu lupa gitu. Nah, lupa itu juga termasuk jahal basit.
Nah, tapi wal farqu bainas sahwi wan nisyan. Nah, menurut Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini katakan ada perbedaan antara sahwi wan nisyan. Jadi ini kan kalau kita bahasakan itu kan sahwi dan nisyan kan sama-sama lupa gitu ya. Tapi ada perbedaannya ternyata. Perbedaannya annal awwala zawalu surati alal malakati ma'ah baqaiha fil hafidhah. Nah, jadi kalau sahwi yang pertama itu sahwi itu bentuknya itu seperti apa sudah hilang gitu. Tapi eksistensinya itu masih hafal, masih dalam ingatan gitu. Nah, itu jadi sahwi. Jadi kayak misalkan gini loh, dulu 1 minggu yang lalu misalkan ketemu seorang laki-laki, itu kan di warung misalkan. Nah, saya pada waktu itu bersama dengan teman. Nah, lalu kemudian teman itu bertanya, ingat nggak waktu 1 minggu yang lalu kita bertemu dengan seorang laki-laki itu, gitu. Oh iya ingat, gitu, laki-laki. Tapi lupa laki-laki itu ganteng apa jelek gitu. Laki-laki itu apa misalkan berkumis atau klimis gitu. Nah itu sahwi namanya. Jadi zawalus surah anil malaka ma'a baqaiha fil hafid. Jadi eksistensi sesuatu itu masih dalam ingatan gitu. Laki-laki ketemu laki-laki dulu, ketemu perempuan misalkan. Sehari yang lalu ketemu perempuan di kafe misalkan, contoh ini. Gitu. Nah, kebetulan misalkan kita sedang ngobrol lalu kemudian sehari lagi 1 hari kemudian teman kita tanya, ingat gak waktu kita di kafe kita lihat perempuan itu, oh iya tapi saya lupa itu perempuan cantik apa jelek kan gitu. Nah itu sahwi namanya. Jadi surahnya bentuk persisnya itu sudah lupa, tapi eksistensinya perempuan ketemu perempuan, laki-laki atau apapun lah ya, itu masih ingat di dalam ingatan. Nah wasani yang kedua nisyan ini zawaluha anhuma ma'an fayahtaju hina idin fi husuliha ila sababin jadidin. Nah perbedaannya kalau nisyan itu antara surah dan bakoknya, antara bentuk dan eksistensinya itu lupa sama sekali gitu. Nah, sehingga dibutuhkan agar dapat mengingat kembali gitu. Itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan sababin jadid, sebab yang baru. Gitu. Jadi kita misalkan teman kita tanya, dulu kemarin kan kita ketemu di meja depan kita itu ada laki-laki atau ada perempuan gitu ya. Gitu. Oh, saya lupa gitu misalkan. Artinya lupa tuh sama sekali lupa, blank gitu. Tidak tahu memang ketemu perempuan atau laki-laki itu memang lupa sama sekali. Nah, mengembalikan ingatannya itu dibutuhkan sababin jadid, sebab yang baru. Misalkan teman kita mengingatkan, loh itu loh katanya yang dia itu yang membantu kita menggeserkan kursi misalkan, itu loh yang orangnya baik gitu. Itu loh yang mempersilahkan kita atau menyapa kita misalkan. Nah lalu kemudian dengan penjelasan itu
sababin jadid ini, sebab yang baru, itu baru kemudian kita ingat, oh iya gitu. Nah itu nisyan gitu. Lalu kemudian wal ilmu ad-daruriyu ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin. Jadi ilmu daruri itu ilmu pasti. Nah, adalah ilmu yang tidak membutuhkan nadhar dan istidlal. Adalah sesuatu yang tidak membutuhkan angan-angan, tidak membutuhkan analisa, tidak membutuhkan pemikiran, gitu, dan tidak membutuhkan penggalian dalil atau pencarian dalil, yaitu ilmu daruri. Atau daruri itu bahasa kerennya itu aksiomatik gitu ya. Ilmu daruri itu kalau bahasa lainnya badihiyun gitu. Gitu. Kalau badihi itu biasa digunakan oleh para filosof atau digunakan para mutakalimin gitu ya. Jadi sesuatu yang ya diketahui tanpa gitu, tanpa menggunakan pikiran, tanpa menggunakan analisa, tanpa menggunakan angan-angan, tanpa menggunakan penggalian dalil gitu. Nah, kal ilmil waqi'i bi ihdayil hawasi al-khams ad-dhahirah wa hiya as-sam'u wal basaru wal lamsu wasyummu wal dhauq. Jadi seperti pengetahuan yang realistis ya, pengetahuan mengetahui realitas dengan salah satu panca indera yang ada 5, yang fisik ya, fisik salah satu panca indera yang 5 yang zahira, yang bersifat fisik atau bersifat zahir, yaitu as-sam'u pendengaran, berarti kuping, penglihatan, lalu kemudian bersentuh ya dengan kulit gitu ya, dengan tangan gitu ya, lalu kemudian penciuman dan rasa, dengan rasa gitu ya, nicipi kalau bahasa Cirebonnya itu zauq atau gitu. Jadi kalau misalkan kita mengetahui, mendengarkan gitu ya, mendengarkan, oh ini ada orang adzan gitu ya, kuping kita mendengarkan, nah itu sudah cukup, artinya tidak perlu diangan-angan lagi, wah enggak perlu. Atau misalkan mata kita melihat pemandangan indah gitu, oh indah ya gitu, nah itu tidak perlu dipikirkan, dianalisa keindahan, enggak, itu indah-indah aja gitu misalkan. Lalu kemudian memegang gitu, atau mencium, misalkan ada orang kentut bau gitu ya, wah bau ya, nah itu tidak perlu dianalisa tuh bau ya kan, mengetahui bau itu secara otomatis aksiomatik gitu ya kan. Atau misalkan mencicipi makanan, misalkan maghrib kita bikin kolak gitu, setelah maghrib lalu kita cicipin dulu, asin, terlalu asin apa enggak gitu, wah ini nikmat gitu misalkan, aduh asin banget, nah itu enggak perlu diangan-angan, wah asin ini, enggak usah. Jadi asin itu sudah kesimpulan dari lidah kita gitu, kesimpulan dari misalkan mata kita, kesimpulan dari penglihatan kita, pendengaran, itu sudah daruri itu namanya, atau al-badihi gitu. Fa innahu yahsulu bimujarradil ihsasi biha min ghairi nadharin wa istidlalin. Karena itu ilmu waqi, ilmu empirik ya, ini empirik ya, itu dapat dihasilkan
hanya dengan merasakannya gitu. Hanya dengan panca indera yang merasakan secara langsung tanpa naldor dan istidlal, tanpa angan-angan, pikiran, analisa atau pencarian dalil gitu. Nah, apa sih? Nah, ini kan kadang sebelum ngaji saya berpikir, kenapa sih usul fikih itu kok bicara ilmu nadori ini, gitu, badihi ini? Nah, saya punya analisa bahwa ini perlu dijelaskan karena yang namanya ilmu empirik itu penting dalam berbagai persoalan fikih. Misalkan, contohnya orang merasakan ya sakitnya dicubit, ya kan? Orang merasakan sakitnya dipukul, gitu, ya kan? Nah, itu ilmu doruri, badihi, gitu. Jadi yang merasakan itu fisik kita, gitu kan? Sehingga fisik kita itulah yang mengatakan bahwa dipukul itu kalau kita dipukul sakit, kalau dicubit sakit, kan gitu. Nah, itu ilmu doruri. Gitu. Tidak perlu dipikirkan, sakit gak ya? Rasa sakit dicubit tuh bagaimana? Apa nggak usah? Ya, kalau dicubit sakit, ya itu sakit. Nggak, karena menyakiti orang berarti kan haram gitu loh. Kayak misalkan orang merusak, ya kan, merusak barang di depan mata kita gitu. Nah, ini kan mata kita sudah mengakses, menyimpulkan bahwa ini ada kerusakan gitu. Nah, yang tidak boleh gitu. La tufsiduna fil ard gitu ya, misalkan Allah di dalam Al-Qur'an itu kan janganlah kalian berbuat rusak di atas bumi. Kerusakan itu kalau sudah kelihatan mata gitu, ya itu kan sudah doruri, al-ilmu doruri, sudah kelihatan panca indera gitu. Jadi tidak perlu dianalisa, udah kalau rusak ya berarti itu salah gitu loh, nggak boleh dilakukan kan gitu. Makanya kalau dalam perspektif orang Jawa itu pentingnya ngaji rasa gitu ya, ngaji rasa. Jadi apa ngaji rasa itu kita mengaji perasaan kita, kita menghargai itu ngajeni ya. Ngajeni itu menghargai perasaan orang lain. Artinya kalau kita dicubit itu merasa sakit, maka jangan mencubit orang lain. Kalau fisik kita dipukul sakit, maka jangan memukul orang lain. Nah, itu pentingnya kenapa al-ilmu doruri itu dibahas di dalam kitab usul fikih gitu. Dan memang fikih itu kan di banyak bab itu sifatnya itu kan eksistensialis ya, fisik gitu, sifatnya fisik gitu. Kayak misalkan contoh gini, orang musafir dalam perjalanan jauh yang melampaui, ada istilahnya masafatul qasri gitu ya. Itu kan berat gitu. Apa namanya, kalau bahasa Jawanya rekoso gitu ya. Berat. Kalau bahasa ininya fikihnya masyaqqah gitu ya. Berat. Sehingga berat itu kan yang merasakan fisik gitu. Yang merasakan fisik dan yang merasakan ya fisik gitu. Berat, capek gitu ya, capek gitu. Nah, ini kan doruri nih, al-ilmu doruri. Yang capek, masyaqqah itu, capek itu ya kita. Kayak misalkan kita naik motor atau mobil lalu kemudian di jalanan yang macet gitu, berjam-jam, itu kan capek gitu kan. Nah, capek itu kan masyaqqah itu yang merasakan kan fisik kita. Hawas bi ihtil hawas al khams ini. Ya kan, fisik gitu.
Nah ini makanya ada kaidah usul fikih al-masyaqqah tajribut taisir gitu kan. Jadi masyaqqah rekoso apa berat ya, sesuatu yang bikin berat dan bikin capek manusia, orang itu mengakibatkan ya atau mengharuskan kemudahan gitu. Kemudahan sehingga misalkan dalam sholat ada rukhsah, dispensasi, bisa dijamak kosor yang tadinya zuhur 4 rakaat bisa dikosor, diringkas menjadi 2 rakaat, asar 4 rakaat diringkas 2 rakaat, kan seperti itu rukhsah al-masyaqqah tajribut taisir. Nah itulah pentingnya al-ilmu daruri dalam pembahasan usul fikih. Lalu wa ammal ilmu al-muktasabu fahuwal mauqufu ala nadhari wal istidlali. Nah, sedangkan ilmu muktasab ya kan. Nah, ilmu muktasab itu ya ilmu yang dihasilkan gitu ya. Yang dihasilkan gitu. Ilmu muktasab itu adalah ilmu yang hanya bisa diperoleh dengan melihat atau dengan angan-angan, dengan analisa pemikiran dan istidlal. Gitu. Ini muktasab ini lawan dari daruri gitu. Jadi muktasab ya kasab, sesuatu yang dihasilkan melalui upaya, ikhtiar gitu. Ya, jadi ilmu muktasab adalah ilmu yang hanya bisa diperoleh dengan cara melihat, mengangan-angan, menganalisa, berpikir dan istidlal, menggali dalil. Nah, kal ilmi bi annal alam hadisun. Fa innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil 'alam wa ma nushahiduhu fihi min at-taghyiri fayantaqilu min at-taghyirihi ila qudusihi. Nah, ya kan? Contoh dari ilmu muktasab itu ya, kita mengetahui bahwa alam semesta itu hadis, anyar gitu. Kenapa? Ya, nah baru istidlal, baru nador, baru menganalisa, menyusun argumentasi. Alam hadis itu diperoleh atau digantungkan pada satu analisa ya kan terhadap eksistensi alam dan menganalisa hal-hal yang kita saksikan di dalam alam itu, apa yang terjadi di dalam alam itu. Gitu. Kita menganalisa eksistensi alam dan hal-hal yang kita saksikan, apa yang terjadi di dalam alam itu. Apa yang terjadi minat taghyiri, yaitu perubahan. Jadi alam itu ternyata berubah, ternyata dinamis gitu. Alam itu selain Allah, misalkan manusia, bayi, balita, lalu kemudian remaja, lalu tua, mati gitu misalkan. Misalkan alam yang tadinya semrawut diubah menjadi indah, yang tadinya indah menjadi porak-poranda, ya kan seperti itu. Nah, lalu kemudian berubah, jadi dinamis. Alam itu dinamis, berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Lalu kemudian kita melihat, oh ternyata alam itu berubah-ubah atau dinamis. Nah, dari kita melihat alam itu dinamis, berubah, kemudian bertransformasi pada satu kesimpulan bahwa alam itu hadis. Gitu. Jadi alam hadis itu hasil
dari ilmu muktasab kita berikhtiar. Kenapa alam hadis itu yang tadi saya jelaskan tadi itu, alam itu berubah. Alam itu ada awal, ada akhir. Ya kan, alam itu ada alam itu selain Allah ya. Contoh peradaban. Peradaban itu lahir, muncul, lalu kemudian jaya, lalu kemudian turun mati gitu. Ya kayak teorinya Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah atau Tarikh Ibnu Khaldun tuh, peradaban itu seperti roda pedati ya. Istilahnya kalau di dalam Al-Qur'annya itu fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi manusia, nasib manusia atau peradaban manusia itu nudawil, terus berputar gitu. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Itu kalau di bawah ya diinjak kan. Kalau di tengah ya agak aman gitu. Kalau di atas itu aman sekali gitu. Nah, sebagaimana Dr. Hasan Hanafi, pemikir Mesir itu menganalisa dinamika peradaban gitu. Dinamika peradaban itu setiap peradaban itu dianalisa oleh Hasan Hanafi dari tumbuh, berkembang, lalu kemudian mencapai kejayaan, lalu dari kejayaan turun, runtuh lagi, maksudnya turun lagi gitu, nyungsep gitu. Itu 7 abad gitu. Jadi kejayaannya itu 7 abad biasanya turun lalu kemudian tidak jaya lagi gitu. Kayak dicontohkan pada masa Yunani kuno, Mesir kuno, Persia kuno, Romawi kuno gitu. Itu dianalisa oleh Hasan Hanafi itu 7 abad. 7 abad lalu kemudian tidak hegemonik lagi gitu. Diganti oleh peradaban lain yang hegemonik gitu. Nah, demikian juga kata Hasan Hanafi, peradaban Islam itu selama 7 abad itu jaya gitu. Tapi lalu kemudian digantikan oleh sekarang peradaban barat gitu ya. Nah, peradaban barat itu baru berapa abad ya, mungkin 4 atau 5 abad gitu ya. Nah, atau belum sampai abad. Nah, itu biasanya katanya kalau sudah mendekati 7 abad tuh nyungsep gitu. Akhirnya nggak hegemonik lagi gitu. Nah, itu ciri dari alam gitu. Jadi, ciri dari alam itu dinamis, ada pertumbuhan, ada awal, ada akhir lah intinya sih. Ada awal, ada akhir, ada pertumbuhan, ada jaya, ada punahnya gitu. Nah, itulah li'anna taghyira min sammatil khudusi gitu. Li istihalatihi 'alal qadim fa yathbutu lil hadis. Nah, gitu kata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena taghayyur, perubahan itu ciri dari anyar, sesuatu yang anyar. Karena tidak mungkin dikatakan qadim gitu. Jadi tapi kan tadi ilmu muktasab itu sesuatu yang dibutuhkan atau tergantung pada nador dan istidlal. Nah, contohnya alam itu ada nador, di situ ada istidlal. Nah, nadornya itu memikirkan, menganalisa gitu kan, dan melihat alam itu secara empirik gitu. Nah, lalu kemudian baru istidlalnya itu menghasilkan teori yang sampai pada
level ketauhidan gitu. Yaitu istidlalnya ya tadi taghirul alam, ya, itu menundukkan hadis, tidak bisa dikatakan qadim itu hanya Allah gitu. Jadi itu pentingnya nador dan istidlal ini. Nador itu berarti penelitian lapangan gitu kan, penelitian empirik, penelitian lapangan gitu, observasi itu survei gitu, nador itu. Kalau istidlal itu nanti baru pada aspek teologisnya gitu. Wan nadoru huwal fikru fi halil manduri fihi liyuaddi ilal matlubi gitu kan. Sedangkan nador itu al fikru, memikirkan keadaan sesuatu yang dipikirkan atau diangan-angan gitu, atau sesuatu yang dilihat gitu. Ya, artinya nador itu pemikiran gitu. Pemikiran tidak cukup melihat tapi diolah melalui satu pemikiran. Al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'qulat katanya. Intiqaluha fiha intiqalan tadrijiyan qasdiyan. Gitu kan. Jadi pemikiran itu adalah gerak jiwa di dalam sesuatu yang dapat dirasionalisasikan atau rasional, lalu kemudian terjadi transformasi secara gradual, secara bertahap gitu, qasdian yang disengaja. Nah, lalu kemudian wal ma'kulat itu kullu ma la yudraku huwa wala ajza'uhu bi ihdayil hawasil khams. Nah, sedangkan ma'kulat itu sesuatu yang rasional itu sesuatu yang dilihat melalui pemikiran, melalui akal ya. Ma'kulat sesuatu yang dirasionalkan. Itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dilihat melalui salah satu dari 5 panca indera itu. Jadi ma'kulat itu. Jadi ma'kulat itu lawan kata dari mahsusat. Jadi kalau mahsusat itu ilmu nadori tadi, ilmu yang bisa dilihat dengan panca indera, mata, telinga gitu ya, hidung gitu, lidah gitu. Nah, ada lagi kalau itu mahsusat, itu ilmu nadori. Kalau ilmu kasbi itu kaitannya dengan ma'kulat gitu. Nah, sesuatu yang bisa ditemukan melalui akal, pikiran gitu. Tidak bisa ditemukan melalui salah satu dari panca indera. Gitu. Nah, liyuaddi ilal matlub. Ya. Jadi pemikiran dalam melihat sesuatu yang dipikirkan supaya pemikiran itu sampai pada sesuatu yang dituju gitu. Nah, jadi sangat luas ma'kulat itu. Jadi antaranya banyak teori-teori yang ada di usul fikih itu yang sifatnya al-ma'kulat gitu. Wal istidlalu tolabud dalili liyuaddi ilal matlub famuaddin nadar wal istidlal wahidun wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidan. Ya, jadi istidlal mencari dalil, yaitu tolabud dalil, yaitu mencari dalil atau mengambil dalil, mencari dalil.
supaya mencari dalil itu tujuannya mendatangkan ke matlub, ke sesuatu yang dituju. Jadi sesuatu yang didatangi oleh nador dan istidlal gitu. Nah, itu adalah satu gitu. Jadi tadi kan nador ya. Nador itu al-fikru, pemikiran, sedangkan dan itu juga al-fikru itu pemikiran, memikirkan sesuatu yang dipikirkan itu tujuannya adalah yu'addi ilal matlub, sampai pada sesuatu yang dituju. Sama istidlal juga itu yu'addi ilal matlub gitu. Istidlal menggali dalil itu tujuannya adalah sampai pada sesuatu yang dituju juga gitu. Jadi sama. Nah, sehingga musannif pengarang itu mengumpulkan keduanya antara nador dan istidlal, ya kan? Itu dalam afirmasi dan negasi, itu takkidan karena untuk mengokohkan, ya kan? Jadi nador dan istidlal tadi jelaskan kalau ilmu doruri itu ilmu yang tidak membutuhkan nador dan istidlal, ya kan? Sedangkan ilmu muktasab itu kan ilmu yang membutuhkan nador dan istidlal. Nah, ini musannif atau pengarang kitab ini menyatukan keduanya gitu dalam nafi dan isbat gitu. Wad dalilu huwal mursyid al-mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Sedangkan dalil itu mursyid, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituju. Karena dalil itu adalah tanda atau perlambang atas matlub itu. Ya kan, jadi dalil itu tanda atau ya tanda itu kan sasmito atau perlambang sebagai sesuatu yang dapat menunjukkan matlub, sesuatu yang dituju. Caranya bagaimana? Harus istidlal. Itu dalilnya itu dinalar dulu gitu. Dianalisa dulu gitu. Baru bisa mencapai matlub, sesuatu yang dituju. Nah, jadi ini dijelaskan di dalam syarahnya Nafahat ini. Matlub itu ada dua, sesuatu yang dituju, ya, istidlal, lalu kemudian nador, itu kan tadi itu kun ilal matlub yu'adil. Matlub itu ada matlub khobari, ada matlub tasawwuri gitu. Jadi kalau matlub khobari itu kaitannya dengan penetapan hukum gitu. Ya, hukum ini apa gitu ya. Kalau matlub tasawwuri itu kaitannya dengan had, penetapan definisi gitu ya, ta'rif gitu. Nah, itu ya, mungkin pengajian pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.